Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh dan kajian Sabtu pagi ya, Masjid Raya Telaga Kahuripan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur jamaah rahiman Allah, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Jalu, bahwa nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat yang kalau kita bisa mensyukurinya dan mengejawantahkan, ya, merealisasikan, melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Yang dalam skup kecilnya juga, nikmat iman dan Islam ini kemudian kita mensyukuri juga kita berada di lingkungan yang mendukung untuk itu. Jadi nikmat iman dan Islam akan bisa kita optimalkan kalau salah satunya ada lingkungan yang kondusif untuk bisa menjalankan, untuk bisa mengoptimalkan nikmat iman dan Islam itu. Bagaimana tidak kondusif di lingkungan kita yang secara fisik, ya, di lingkungan kita yang secara fisik Telaga Kahuripan ini menjadi kesyukuran salah satunya dari teman kita dan salah satu narasumber juga. Bagaimana beliau dulu hidupnya di daerah tentu kita masing-masing punya latar belakang daerah ya, atau di daerah satelitnya Jakarta gitu ya, planet di luar Jakarta gitu ya, yang di lingkungannya itu menjadi isu masalah sekarang adalah masalah pembuangan limbah rumah tangga. Kalau dulu kata beliau, ketika rumah masih jarang, untuk bagaimana membuang limbah rumah tangga itu mudah, bikin koyak di belakang rumah, selesai, ya kan? Semua limbah rumah tangga masuk ke situ, selesai, koyaknya bisa besar gitu ya. Tapi sekarang ketika rumah padat, ya, kalau dulu koyak itu kan di kebun dan itu jaraknya jauh banget. Kalau sekarang itu ya koyak udah di depan rumah orang. Bagaimana kita hidup, rumah kita di depannya persis adalah koyaknya atau tempat pembuangannya tetangga. Dan itu akan terus padat, sehingga sekarang menjadi masalah tersendiri bagaimana membuang, karena memang secara infrastruktur tidak disiapkan nanti bagaimana pembuangannya. Nah, tidak ada got. Maka ketika beliau pindah ke Kahuripan tahun 2000, sebelum 2010 lah ya, pindah ke Kahuripan, melihat gotnya besar-besar, got yang dari depan besar, kemudian di sini tiap klaster juga besar. Itu sebuah sebuah lompatan keadaan yang luar biasa, bersyukurnya gitu loh. Nah, yang secara fisik saja sudah mendukung untuk itu, apalagi sekarang secara spiritualnya. Bagaimana tidak mendukung spiritual di Kahuripan ini? Masjid dan musola banyak, narasumber juga banyak banget. Bersyukur ada Dompet Duafa di sini. Seluruh ustadz Dompet Duafa itu adalah narasumber yang luar biasa. Salah satunya ya, juga lembaga pendidikan yang di sekitar sini. Pengajian dari mulai Sabtu pagi, Sabtu malam, Ahad pagi, Ahad malam, tinggal pilih mau kemana, gitu ya. Jadi kondusif lingkungan kita baik secara fisik maupun secara spiritual untuk
kita memaksimalkan nikmat iman dan Islam. Jadi sekali lagi mari kita bersyukur dan bersyukur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa berupaya meneladani beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Jamaah rahimanallah, sebagai salah satu wujud kita mensyukuri nikmat iman dan Islam itu adalah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Bagaimana kita diperintahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sebagai upaya untuk kemudian kita menjadi orang atau hamba yang di mata Allah, bukan di mata manusia. Karena di mata manusia itu sangat relatif, di mata manusia itu sangat nisbi, bisa menipu. Kita bagaimana dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang cerdas, ulul albab, orang-orang yang punya kecerdasan, bukan kecerdasan logis saja, IQ, intelektual saja, tapi kecerdasan yang lebih dari itu, yang lebih kompleks, yang lebih banyak, yang lebih komprehensif, dan terutama juga adalah kecerdasan spiritual. Bagaimana kita dianggap oleh Allah, bukan oleh orang sekitar kita, sebagai orang-orang yang cerdas di matanya. Nah, salah satu ikhtiarnya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan zikir dan fikir. Dan ini adalah bagian dari tafsir kajian surat Ali Imran ayat 190 yang kemudian menyebutkan ulul albab, ayat tanda-tanda bagi ulil albab yang oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan siapa itu ulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, dan seterusnya, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, qiyaman wa qu'udan, atau duduk, wa ala junubihim, kemudian bahkan ketika mereka berbaring, sebelum tidur juga zikir. Dan menurut Ustadz Muhdil dalam sebuah kesempatan beliau menyampaikan, justru di masa-masa kritis itu adalah masa menjelang tidur. Sekali lagi, zikir yang kritis adalah zikir menjelang tidur. Karena apa? Karena kalau sudah tidur kita seperti mati dan kita nggak tahu kan mau bangun lagi apa enggak. Sekali lagi, menurut beliau zikir yang paling kritis. Dan ternyata beberapa hari yang lalu saya baca judulnya saja sih, belum saya dengerin YouTube-nya. Gus Baha juga sama menyampaikan bahwa pentingnya, strategisnya, saya lupa judulnya, tapi intinya bagaimana gentingnya kita berzikir menjelang tidur. Itu sama dengan kita menjelang mati. Makanya orang mau mati itu ditalqin la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allah minimal, karena setelah itu kan kemudian selesai. Sama orang tidur juga sama, kita nggak tahu setelah tidur nanti bangun apa enggak. Maka mestinya menurut Ustadz Muhdil lagi, saya masih ingat, udah akhiri menjelang kematian itu dengan ingat Allah, zikir, bukan dengan aktivitas-aktivitas lain yang kemudian itu menjadi bekal kita mati, bekal kita tidur itu. Itu menjadi koreksi bagi saya yang dulu, mungkin baik kita semua di antara kita juga menjelang tidur itu asing dengerin lagu gitu kan. Lagunya lagu yang juga dunia lah. Apalagi lagu-lagu nostalgia gitu kan. Atau nonton real video, atau apapun aktivitas-aktivitas yang kemudian melenakan kita dari zikir kepada Allah,
sehingga ketika kita tertidur, memori terakhir dari kita adalah ya udah, itu yang terakhirnya. Sama dengan ketika mati, ya sudah sekaratul maut, lalu yang diucapkan, yang difikirkan adalah syair lagu, tontonan, atau apapun percakapan-percakapan yang justru melenakan dari Allah. Sehingga di sini disebutkan wa ala junubihim. Ya kalau orang lagi duduk, orang lagi berdiri dan sebagainya, itu ya tentu sangat penting. Tapi justru tadi kritisnya adalah wa ala junubihim. Berzikir dalam setiap keadaan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian baru yang kedua memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ujungnya setelah melewati dua fase itu, fase zikir dan fikir, maka Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, emang tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan ini. Maka faqina adzabannar. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah dari semua prasangka buruk saya, dari semua keluhan saya. Ya. Keluhan yang kadang kita ucapkan kepada orang lain. Coba bayangkan bagaimana cemburunya Allah. Ini sekali lagi semua yang saya ucapkan, saya mengikuti juga guru saya Ustaz Hasan Basri Tanjung. Semua yang saya ucapkan adalah bagian dari peringatan terutama bagi saya juga. Bagaimana cemburunya Allah ketika apa yang Allah takdirkan, yang Allah berikan, itu diadukan sebagai sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Aduh, hidup susah banget saya ini. Susah banget. Sakit ini, sakit itu, nggak sembuh-sembuh padahal sudah berobat sana kemari. Apalagi anak saya begini. Terus itu ngeluhnya kepada orang lain. Coba sekarang, bagaimana cemburunya Allah? Allah yang memberikan ini, mentakdirkan ini kepada saya, ya. Bukannya saya nerima, bukannya saya ridho, bukannya saya, kalaupun misalnya mengeluh, ya mengeluhnya kepada Allah, ya, menyampaikan ya Allah dan seterusnya. Sebagaimana Nabiullah Yaqub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku adukan semua keluh kesah, semua kesedihan saya kepada Allah. Lah jadi enggak ridho dengan Allah yang Allah takdirkan, mengeluhnya kepada orang lain. Jadi kayak ada orang yang menjadi tanggungan kita yang ini misalnya ya, kita yang ngasih makan, ngasih semua kebutuhannya dipenuhi oleh kita. Ini contohnya ya. Lalu kemudian ada hal yang tidak berkenan pada dia, ya. Dari semua yang saya berikan itu dia nggak adalah satu dua yang nggak berkenan. Lalu kemudian dia adukan ketidakberkenannya itu, emang sih Pak Misbah ngasih tiap pagi apa misalnya gitu ya. Tapi masa sarapan cuma telurnya cuma setengah lagi. Dan itu diadukannya kepada orang lain. Coba gimana kita, perasaan kita sudah dalam tanda kutip sudah berusaha maksimal melayani, memberikan yang terbaik, tapi kemudian ketidakpuasan dia adukan kepada orang lain. Yang kita saja yang nggak bisa, artinya cuma amat sangat sedikit kontribusinya untuk membuat orang lain bahagia saja, kalau diadukan kepada orang lain kita kecewa. Konon lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah, yang Maha memberi segala-galanya, kalau kita keluhkan kepada orang lain, maka subhanaka, kita terus bertasbih. Maha suci Engkau ya Allah, semua suuzon saya, semua keluhan saya, semua misunderstanding saya, gagal faham saya, itu semata karena kelemahan saya. Engkau Maha Suci, nggak mungkin Engkau itu seperti apa yang saya pikirkan.
Ada anak lahir bibirnya sumbing. Ini kok bisa ya? Jadi kemudian ya nauzubillah kemudian ini gimana sih kok bisa sumbing gitu kan? Jadi kayak mempertanyakan takdir Allah. Lain dengan mengevaluasi, kemudian itu lainnya. Ini kalau ujungnya keluhan, ujungnya mengeluh, ujungnya menyalahkan orang lain, itu adalah bagian dari tidak ridho kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena selalu bertasbih, maka insya Allah kemudian kita minta agar dipelihara dari siksa api neraka. Jamaah rahimanallah. Mayoritas dari yang saya sampaikan saya baca dari tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili, dan juga tafsir salah satu rujukan utama saya juga adalah tafsir Al-Misbah Dr. Quraish Shihab, dan dari sumber-sumber yang lain. Ulul albab, orang yang cerdas itu ciri pertamanya adalah zikir. Menurut beliau Dr. Quraish Shihab, kenapa zikir itu didahulukan daripada fikir? Adalah salah satunya berzikir membuat hati kita menjadi tenang. Kalau hati kita tenang, pikiran kita jernih, apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan itu berdasarkan pemikiran, pertimbangan yang matang. Ini senada dengan yang Ustadz Hasan Basri Tanjung kemarin sampaikan kan, minggu lalu sampaikan. Jadi kalau orang lagi emosi, ya, saking emosinya jadi esmosi gitu. Saking lagi emosi, itu yang dia lakukan pasti nanti ujungnya penyesalan gitu. Nah, sama ini juga. Jadi zikir dulu supaya hati tenang. Allah berfirman di ujung ayat, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir hati kalian menjadi tenang? Pertanyaannya untuk saya dan kita semua, kalau Allah yang sudah menyampaikan bahwa orang kalau berzikir hatinya tenang, lalu setelah kita berzikir nih tadi dengan Ustadz Lukman, berzikir jamaah atau nanti kita berzikir sendiri-sendiri, tenang gak hati kita? Rumusnya udah jelas, ala bidzikrillah tatminul qulub, tatma'innul qulub. Sementara kalau kita zikir itu kemudian kita tenang atau enggak? Kalau kemudian kita belum juga tenang setelah berzikir, berarti ada yang salah proses di sana. Mulai dari sebuah paradigma, sebagai contoh, jamaah rahimanallah. Saya mau presentasi pakai ini. Kemudian, alhamdulillah ada Pak Arya di sana. Ada Pak Irwan Irwansyah misalnya, ada Ustadz Irfan, ada Mas'ud. Saya langsung merasa tenang. Ada orang-orang ini nih, ada orang-orang IT. Jadi kalau ada masalah, jadi hati saya tenang setelah melihat, setelah menyaksikan dan memikirkan bahwa makhluk-makhluk ini akan menolong saya dengan skillnya. Jadi saya nanti kalau susah ada yang menolong saya. Bayangkan jamaah rahimanallah. Sebaliknya, kalau saya mau presentasi lalu ini Pak Arya kemana ini? Ini Pak Ustadz Irfan kemana, ini Pak Masud kemana, Pak Indro kemana? Hati saya menjadi galau, menjadi sedih, menjadi susah. Berarti ternyata yang membuat saya tenang bukan Allah yang maha memberi solusi, tapi karena kehadiran makhluk-makhluk itu. Jadi koreksi bagi saya selama ini dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi yang buat hati saya tenang itu ternyata makhluk selama ini, yang mereka juga punya daya dan upaya tanpa pertolongan Allah.
Kalau kemudian kita mampu sampai pada titik tertentu menjadikan zikir ingat kepada Allah itu sebagai sesuatu yang menenangkan. Tenang ada Allah, Allah yang yang maha memberi solusi. Nanti solusinya seperti apa? Kalau kita sudah pasrah bongkoan istilahnya, ya sudah betul-betul tawakal kepada Allah, nanti solusinya bisa apa saja. Ini biasanya laptop ini ngadat. Setiap mau presentasi di masjid itu ngadat. Dan setiap mau presentasi itu kalau sudah melihat Pak Arya tenang. Tapi begitu kemudian mau presentasi lalu nggak ada, kalau tetap bisa tenang juga. Oke. Ya Allah, saya minta tolong kepada Engkau dan seterusnya. Tenang, meskipun nggak muncul nih orang-orang yang saya sebutkan tadi, tenang kepada Allah. Maka Allah nanti bisa memberi solusi apapun. Solusinya bisa tiba-tiba ada sosok lain yang insya Allah saya juga bisa. Nah itu bisa seperti itu juga. Atau kemudian meskipun tidak ada orang yang tahu IT tapi ternyata nggak ada masalah, bisa lancar. Atau ketika ini bermasalah juga ternyata yang disampaikan nanti tanpa presentasi justru lebih mengena. Jadi banyak sekali solusi yang Allah berikan nantinya ketika dari pertama kali, dari sedari mula kita sudah berzikir menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita tanya, yang selama ini membuat hati kita tenang itu makhluk-makhluk Allah atau Allahnya? Yang membuat hati kita tenang, isi dompet dan rekening kita, atau Allah yang maha kaya? Nah itu dia. Dan seterusnya. Oke. Yang kedua jamaah Rasulullah, berzikir setiap saat pagi dan petang dan tiap akan melakukan sesuatu. Makanya bersyukur sudah banyak resource, ya sudah banyak anjuran juga dari para ustadz untuk kita melazimkan zikir pagi dan petang misalnya. Kita bisa merujuk ke banyak sumber dari hadis-hadis ya dan juga dari ayat-ayat Al-Qur'an yang senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawamkan dalam zikir pagi dan petangnya. It works. Nah, ada iklan iklan susu kan ya. It works, benar dan betul jamaah rahimanallah. Pada titik tertentu sampai tahap tertentu berzikir kepada Allah dalam terutama pagi dan petang itu it works. Sampai pada tahap tertentu bisa menenangkan hati kita. Pagi setelah subuh ya, kita luangkan 10-15 menit untuk kita hafalkan. Ada sekitar misalnya nih kita hafalkan atau kalau belum hafal kita baca. Kalau kita baca rutin tiap hari, insya Allah dalam sebulan 2 bulan kita hafal kok. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah dan seterusnya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna dan seterusnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Jadi banyak sekali tuntunan zikir pagi dan petang yang kalau kita dawamkan hati kita menjadi tenang insyaallah. Tentu mungkin tingkat ketenangan orang berbeda-beda, tapi pasti bagi dia sendiri grafiknya akan naik. Boleh jadi ketika dia membandingkan dengan orang lain gitu kan, saya sudah mantul zikirnya udah kayak gini tapi kenapa tetap masih ada sedikit keresahan gitu ya. Dibandingkan kalau tidak zikir, dia akan lebih resah lagi. Tapi ada orang lain yang kayaknya zikirnya biasa tapi lebih tenang. Yaitu tadi karena statnya mungkin berbeda, permasalahan yang menimpa juga berbeda. Tapi yakinlah bahwa zikir kepada Allah itu akan buat hati kita tenang, membuat kita connect selalu kepada Allah dan ingat selalu pada Allah. Pagi dan petang dan setiap akan melakukan sesuatu. Mau masuk kamar mandi berzikir, ya kan? Baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
Saya bersyukur ya. Boleh jadi anak saya yang sekarang ini lebih banyak baca doa masuk kamar mandi daripada saya. Kadang lupa, maksudnya kadang lost gitu ya, karena buru-buru langsung masuk aja. Tapi kalau anak saya itu hampir setiap masuk kamar mandi pasti apapun, bahkan ketika dia lupa masuk, dia keluar lagi terus Allahumma inni a'udzubika gitu. Meskipun masih karena cepet-cepet gitu, tapi paling tidak, oh ya Allah, saya bilang sama istri saya gitu, ini lebih aware ketimbang saya orang tuanya gitu. Kadang-kadang kalau keburu-buru kebelet langsung masuk aja gitu kan. Masuk kamar mandi, bangun tidur, mau tidur, semuanya itu supaya apa? Supaya itu setiap saat kita itu channelingnya kepada Allah. Karena jamaah rahimanallah, kenapa Allah memerintah kita berzikir? Karena Allah tahu kalau kita nggak berzikir pada Allah, kalau kita lepas zikir pada Allah, itu pasti kita akan hanyut. Jadi tidak on the track lagi gitu loh. Kita semua akan perjalanan menuju Allah. Ya, di sana tuh misalnya nih ya, di sana tujuan kita. Dan kita itu untuk mengawal perjalanan kita itu as-sirat al-mustaqim ke sana itu adalah bagaimana kita selalu channeling, selalu gantung, selalu connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Sinyal kita itu gimana supaya terus nyambung dengan Allah adalah dengan cara zikir. Karena kalau tidak kita akan hanyut, akan melenceng ke kanan dan ke kiri, dan itu membuat jarak kita, membuat proses kita kembali kepada Allah semakin lama. Karena kalau sudah wrong way, salah jalan, harus balik lagi. Teman-teman kita sudah ke sana, kita masih kutek-kutek di sini. Mau jalan salah lagi sana. Jadi itulah kita harus selalu zikir kepada Allah. Zikirnya dengan apa? Nah, maka yang ketiganya permisalan berzikir dengan hati dan lisan. Maka ya kalau bisa sangat dianjurkannya itu ya kombinasi zikir dengan lisan dan juga dengan hati. Para ulama mempermisalkan jamaah rahimanallah, orang yang berzikir dengan hati itu seperti orang yang sudah ahli berenang. Orang yang berzikir dengan lisan saja itu seperti orang yang memakai pelampung, dan kedua-duanya ada di tengah lautan. Kita pilih yang mana? Kalau kita pilih zikir dengan hati saja, dalam hati kita terus itu ya, dan tidak pernah terucapkan, boleh jadi karena dia sudah mahir berenang di tengah lautan. Tapi masalahnya kan tengah lautan nih, dan kita nggak tahu nanti sampai tepinya mana kan ketika kita meninggal kan. Jadi perjalanan dari tengah lautan sampai nanti ke tepi, kalau kita mengandalkan renang saja, saat kita capek, kalau kita capek, apalagi nanti ada kram sana, kram sini, kaki kan ada yang kram, kita bisa tenggelam. Artinya apa? Ketika orang berzikir hanya mengandalkan hati saja, suatu saat nanti banyak juga hal yang lain yang kemudian membuat dia terlena, lepas zikirnya. Sebaliknya kalau orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu kan, Allahu akbar, subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, seterusnya gitu ya. Kata Agim gitu kan. Ya tentu tiap orang punya model, tiap orang punya preferensi, tiap orang punya pertimbangan. Salah satunya yang saya dengar dari Ustaz Hakim adalah gitu. Orang berdoa, orang berzikir itu kan sedang minta kepada Allah. Hadirkan hati, pelankan suara, tenangkan gitu. Ya Allah. Itu kata beliau gitu. Jadi ketika sholat pun Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, itu hadirkan artinya dalam hati, lisannya ngomong gitu. Tapi kalau kita minta kepada Allah, sama dengan kepada orang lain saja. Kalau kita
Pak Haji Iwan tolong dong, nanti saya minta ini, kemudian kalau saya sendiri nggak bisa ngomong, nanti saya minta tolong Pak Haji Iwan menyampaikan ini kepada ini, kemudian saya nanti pesan kambing, lalu kemudian nanti tolong Pak Iwan. Jadi semua pertolongan itu disampaikan dengan cepat. Ya, kepada orang lain saja, kalau ada orang minta kepada kita dengan ngomong cepat, ya stop, apa. Artinya kita sendiri juga ya nggak nyaman dimintai pertolongan dengan cara cepat-cepat. Apalagi kalau ya tentu Allah maha menangkap, maha semuanya. Tapi menurut beliau ini Ustaz Agim ini, ya, ketika kita berzikir, ketika kita berdoa kepada Allah, itu hadirkan hati dengan betul-betul minta kepada Allah. Jadi tidak dianjurkan cepat. Sekali lagi, meskipun tentu masing-masing punya pertimbangan, masing-masing punya preferensi, masing-masing punya latar belakangnya. Sehingga kalau orang yang berzikir tidak menghadirkan hati, Allahu Akbar, subhanallah, tapi hatinya tidak kemudian maha suci Engkau ya Allah, subhanallah, mohon ampun ya Allah kalau saya selama ini punya prasangka yang tidak baik. Kalau tidak menghadirkan hati, seperti orang yang pakai pelampung doang di tengah lautan, pakai pelampung doang. Memang betul dia nggak tenggelam, tapi he's not going anywhere. Dia nggak kemana-mana, di situ doang. Memang kelihatannya zikir, tapi he's not going anywhere. Dia nggak kemana-mana. Maka yang ideal adalah perpaduan antara lisan subhanallah, terus hadir hatinya. Jadi setiap subhanallah itu maha suci Engkau ya Allah, setiap alhamdulillah segala puji bagi Engkau ya Allah. Itu seperti orang yang berenang ke tepian dari tengah lautan. Dia pandai berenang, sekaligus dia punya safety-nya, punya pelampungnya. Keutamaan berzikir. Zikir lebih utama dari dunia dan seisinya, dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Jadi ucapan, kalau kita, makanya rahimahullah, Allah yarham, kiai yang zikir, siapa? Ustaz Luman almarhum yang zikir, Ustaz Arifin Ilham, betul. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalau diresapi, kalau dimaknai, kalau diyakini, diresapi dan nanti itu, kata Rasulullah dalam hadis ini, lebih aku cintai dari semua yang disinari matahari. Coba, berarti artinya seluruh isi bumi ini dengan segala kekayaannya, ya, semua yang disinari matahari itu lebih rendah. Artinya tidak dicintai oleh Rasulullah. Justru Allah lebih cinta zikir subhanallah walhamdulillah. Kalau saya tentu, ayo pilih mana, zikir atau uang 5 juta di sini, gitu kan? Ada uang 5 juta, terus ada zikir di sini. Yang saya ambil apa, uang 5 juta, gitu kan? Tapi kata Rasulullah enggak. Ucapan zikir subhanallah walhamdulillah itu lebih aku cintai dari semua yang disinari matahari. Apalagi kalau kita bisa dua-duanya kan, nah, gitu. Berzikirnya iya, terus 5 jutanya iya, gitu. Yang kedua, zikir memenuhi timbangan amal, ya kan? Ada subhanallah dan alhamdulillah, itu nanti akan hadis Muslim juga akan memenuhi timbangan amal. Sepele, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Lidahnya mudah kita mengucapkan, tapi berat nanti timbangannya. Zikir menghindarkan diri dari kerugian. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Coba
La tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anak-anak kita membuat kita terlena dari zikir kepada Allah. Jadi ketika kita melihat mobil kita, yang kita ingat siapa? Allah. Jadi setiap harta yang kita miliki, yang kita lihat, yang kita nikmati, lalu kemudian connect kita kepada Allah, berarti harta kita tidak membuat kita terlena dari Allah. Tapi kalau itu terjadi, ya, harta dan anak kita membuat kita terlena, berarti kita termasuk orang-orang yang merugi. Nah, dalam sehari itu bisa kita checklist nih, kapan kita ruginya. Jadi ketika kita ingat harta kita lalu kita lupa Allah, itu kita tank. Jam 7.15 saya rugi, jam 8.10 rugi lagi, jam 8.15 rugi lagi, jam 9 rugi. Dalam sehari berapa kali kita rugi? Karena kita lepas zikirnya, karena kita hanya fokus kepada harta, hanya fokus kepada anak-anak. Dan yang terakhir, dalam hadis riwayat Tirmidzi, majelis zikir adalah taman-tamannya surga. Jadi belum sampai ke sana, kita sudah ke tamannya dulu deh. Sebelum masuk ke surganya, taman-tamannya dulu kan gitu. Kita rasakan nanti di dunia ini. Nah, ciri yang kedua adalah fikir. Akal sebagai alat berpikir adalah salah satu dari 4 hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah yang pertama, sebagaimana kita ketahui, adalah naluri. Kita merasa lapar, itu hidayah dari Allah, luar biasa. Coba bayangkan kalau kita nggak punya rasa lapar, mati kita tiba-tiba, nggak tahu loh, kok saya lemes, loh kok mati? Lah ya karena kita nggak punya rasa lapar, sehingga kita nggak mau makan. Rasa ingin bersosialisasi, rasa ingin berpasangan, ya, naluri berpasangan itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, naluri itu kemudian didukung dengan hidayah yang kedua, yakni panca indera. Lapar, mau makan, lalu mata kita melihat, oh ada ongol-ongol gitu kan, oh ada nasi uduk. Nah, jadi panca indera kita menolong untuk itu. Panca indera kadang salah, maka ditolong oleh akal. Bintang sama bulan besar mana? Ketika ditanya, kalau kita kan anak kecil, karena dia belum nalar, mengatakan, oh matahari lebih besar daripada bintang, atau bulan lebih besar dari bintang. Padahal kalau orang nanti reasoning dengan akal, enggak, bintang jauh lebih besar dari bulan, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah hidayah agama. Jadi fikir ini sebagai bagian dari hidayah Allah kita maksimalkan. Akal adalah salah satu yang dijaga oleh syariat. Dalam Al-Kulliyah Al-Khamsah, akal adalah nomor 2 yang dijaga. Yang pertama adalah hifdzuddin, ya kan? Maka kita harus beribadah maksimal. Yang kedua hifdzul aql, kita menjaga akal kita. Jadi jangan rusak akal dengan semua hal yang merusak akal, narkoba, minuman keras yang nantinya akan merusak akal. Kemudian ada 3 berikutnya. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berfikir, afala taqilun, afala tatafakkarun. Dan yang hebat nih, menurut Hasan Basri, salah seorang ulama besar, berfikir dan merenung sesaat, ini bukan hadis ya, lebih baik daripada qiyamul lail. Jadi kalau ada orang yang membaca buku kemudian mencoba menalar, iya ya, kenapa begini terus ujungnya sampai pada ya, itu lebih baik daripada qiyamul lail, sholat tahajud misalnya ya. Kenapa? Salah satu hikmahnya, orang yang berfikir kemudian dia mendapatkan pencerahan dari fikirnya itu, bertambahlah ilmunya. Ketika bertambah ilmu akan menjadi motivasi bertambah ibadahnya. Itu satu. Yang kedua, orang yang kemudian mendapatkan pencerahan lalu dia punya kemampuan atau punya kesempatan untuk membagikannya kepada orang lain, maka akan banyak orang lain yang tercerahkan dari pemikirannya itu. Sementara kalau sholat tahajud sendirian, ya sudah, betul berpahala, iya, tapi untuk dirinya doang. Tapi kalau seorang guru, seorang ustadz, seorang ulama, dia
mereasoning itu, lalu kemudian beliau sampaikan, manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Itulah kenapa berfikir dan berusaha lebih baik daripada qiyamul lail. Nah, sekarang ini hadis tentang akal. Ada sebuah hadis seperti dikutip dalam kitab Al-Awsat. Ini saya copy paste dari sebuah sumber. Rasulullah SAW bersabda, ciptaan Allah pertama adalah akal. Lalu Allah memerintah kepada akal, menghadaplah. Akal itu menghadap. Lalu Allah memerintahkan, renungkanlah. Maka akal itu pun merenung. Kemudian Allah berfirman kepada akal, demi keagungan dan kebesaranku, aku tak pernah mencipta makhluk yang lebih mulia bagiku daripada engkau. Kenapa? Lantaran engkau aku merampas. Jadi Allah merampas sesuatu dari makhluk tentu saja karena akal. Karena engkau, lantaran engkau aku memberi. Jadi Allah akan memberi juga karena akal. Lantaran engkau aku mengganjar, maksudnya memberi pahala. Dan lantaran engkau aku menyiksa. Jadi dari sini pentingnya akal. Karena nanti berdasarkan reasoning kita ini, nanti Allah akan memberi kita pahala atau akan memberi kita dosa. Allah akan mengambil sesuatu dari kita atau akan memberi kita sesuatu lantaran kita mereasoning, kita mengolah akal kita, mengolah fikir kita untuk sebelum melakukan sesuatu. Jadi para koruptor itu ya karena akalnya tidak dipakai, ya kan? Atau akalnya dipakai dengan cara yang salah, gitu kan? Ya, itu nantinya akan disiksa oleh Allah, akan diberi diberi balasan yang setimpal dengan dosa-dosanya itu, ya karena akalnya itu. Nah, yang terakhir, jamaah rahimanallah, jadi bagaimana kita memadukan antara zikir dan fikir. Objek zikir adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berzikir, ya, jangan kita berzikirnya mobil, rumah. Nah, zikirnya bukan itu. Mobilnya, objeknya adalah Allah. Ketika kita zikir, udah fokus Allah dan tidak yang lain-lain. Jangan poligami. Bukan poligami nikah, jangan poligami itu jangan menduakan Allah maksudnya, ya. Jangan menduakan Allah, ya. Allah nggak suka di poligami, Allah nggak suka diduakan, gitu kan? Wah, ini bisa jadi salah. Maksud saya nggak ke situ ya. Jadi salah nanti, masya Allah. Maksudnya jangan menduakan Allah. Kalau menduakan yang lain boleh dengan syarat-syarat tertentu, ya, boleh dengan syarat-syarat tertentu, tapi Allah jangan diduakan, gitu ya. Sementara objek fikir adalah ciptaan Allah, jadi jangan pernah memikirkan Allah, nggak akan mampu. Kalau kita berpikir itu yang kita jadi objeknya adalah semua ciptaan Allah kita pikirkan. Pengenalan kepada Allah lebih banyak menggunakan kalbu, sedangkan pengenalan pada alam semesta lebih banyak menggunakan akal. Jadi dengan Allah itu toolsnya adalah kalbu kita, hati kita. Ya, dengan Allah itu hati. Ya. Nah, sementara kalau pemikiran kita semua alam semesta ini kita toolsnya adalah dengan fikir. Nah, kombinasi yang utuh antara zikir dan fikir bermuara pada pemahaman bahwa tidak ada kesia-siaan dalam semua ciptaan Allah. Aduh, ngapain sih perlu ada nyamuk, ganggu aja, ya? Itu nggak akan seperti itu. Ketika Allah menciptakan nyamuk, pasti, karena nggak mungkin Allah sia-sia. Dan ternyata semakin kesini kan semakin terbukti kan bahwa nyamuk adalah salah satu bagian dari rantai makanan yang kalau nggak ada nyamuk nanti akan banyak dampaknya, rentetannya akan banyak, yang juga nanti justru akan membuat kita jadi punah juga, gitu. Gara-gara nyamuk kita bisa punah juga. Semua yang Allah ciptakan, yang terjadi pada diri kita, baik itu hal yang baik maupun yang kita sangka nggak baik, itu karena Allah
memberikan yang terbaik untuk kita. Enggak ada yang sia-sia. Maka setelah itu mari kita banyak ucapkan subhanallah. Subhanallah itu maha suci Allah dari semua yang saya pikirkan tentang Allah. Allah baik banget. Baik banget. Seberapa baik? Iya, karena Allah begini. Subhanallah tetap karena bangunan persangkaan kita tentang baiknya Allah itu jauh lebih kecil dari baiknya Allah yang sesungguhnya. Makanya kita subhanallah. Bahkan ketika kita berprasangka baik kepada Allah saja subhanallah, apalagi kita berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa? Karena persangkaan kita terbatas. Ketika kita menyebut Allah Maha Baik, yang kita bayangkan adalah makhluk-makhluk yang selama ini baik sama kita. Maksudnya, wah baiknya Allah tuh karena dia suka memberi, sama dengan si ini juga. Jadi semuanya perbandingannya adalah makhluk. Maka kita harus subhanallah. Nah ujungnya faqina adzab subhanaka, maha suci Engkau ya Allah dari semua persangkaan buruk saya. Faqina adzabannar, maka ya Allah jauhkan saya dari api neraka. Karena apa? Yaitu tadi sebagai manusia, sebagai makhluk, saya memang sering juga berprasangka buruk atau gagal faham dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada saya. Maka ya Allah, jauhkan saya dari api neraka. Demikian jamaah rahimanallah, sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa, terutama bagi saya pribadi, terus menjadi introspeksi, menjadi evaluasi, agar kita semakin baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Syukur kalau yang saya sampaikan juga bisa bermanfaat bagi jamaah sekalian. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika tentu banyak yang saya sampaikan, dan mohon maaf pada jamaah jika tidak berkenan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Oh belum ya, Pak Jalun nanti yang nutup ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.